Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dengan nomor induk mahasiswa 120804029, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya pelajari pada semester ini dalam mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Dadan Wildan MAG sebagai ujian akhir semester yang diadakan pada semester kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan pada kita begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati pada Bapak Asep Dadan Wildan selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang saya hormati pada teman-teman seperjuangan, semoga diberikan kesehatan yang berlipat ganda serta diberikan kelancaran dalam segala hal. Kita telah mengenal kata toleransi atau biasa disebut dengan tasamuh dalam istilah agama. Apa sih yang disebut dengan toleransi? Toleransi adalah tolak ukur, pengurangan atau kelebihan yang dapat kita terima. Dalam ilmu agama, toleransi itu sudah dijelaskan baik dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun dalam perilaku-perilaku yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan yang namanya kehidupan atau interaksi sosial dengan manusia yang lainnya, dengan kerabat, dengan orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, dan yang lain sebagainya. Kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama. Jika dilihat dari sisi sejarah, Indonesia dibangun berdasarkan beberapa agama, bukan hanya agama Islam saja. Walaupun mayoritas agama Islam terbesar adalah Indonesia. Di Indonesia banyak sekali ragam budaya, suku, ras, dan agama. Kita sebagai umat Islam harus mengedepankan nilai toleransi di dalamnya. Jika kita ingin mendapatkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus melakukan toleransi antar sesama. Semua orang pasti menginginkan kesejahteraan di dalam hidupnya. Maka jika tidak adanya sikap toleransi, kesejahteraan itu tidak mungkin terjadi. Masih banyak lainnya yang harus kita tekankan dalam sikap toleransi seperti ini, terutama dalam keadaan sekarang yang semakin terlihat mencuat mengenai sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi, kita sebagai warga masyarakat Indonesia wajib hukumnya untuk saling menghargai satu sama lain yang berbeda dengan kita, baik berbeda agama, berbeda ras, budaya, suku, dan bahasa. Dari sini kita mengetahui bahwasannya agama pun memberikan kita toleransi, bukan hanya dalam kemasyarakatan, tapi juga dalam kehidupan beragama. Dari segi sejarah, kita telah mengetahui bahwasannya ketika perjanjian Hudaybiyah, yaitu Rasulullah SAW membuka surat perjanjian dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail sebagai pimpinan kaum musyrikin ketika itu menolaknya karena kata Bismillahirrahmanirrahim sangatlah asing di telinga
bangsa Arab ketika itu. Maka beliau menyarankan atau berpendapat untuk mengganti kata Bismillahirrahmanirrahim dengan kata Bismikallahumma. Lalu Rasulullah SAW menyetujuinya dan menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantinya dari kata Bismillahirrahmanirrahim berubah menjadi Bismikallahumma. Setelah isi perjanjian selesai, lalu ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Suhail sebagai pimpinan kaum musyrikin berpendapat bahwasannya jika kata Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Lalu para sahabat ketika itu tidak setuju dengan adanya pergantian nama Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah, karena mereka tidak tega untuk mencoret nama Rasulullah SAW yang dianggap sebagai lambang akidah umat Islam ketika saat itu. Tapi Rasulullah SAW menyetujuinya dengan alasan demi kebersamaan bersama, demi perdamaian, demi kesejahteraan bangsa ketika saat itu. Itulah sikap toleransi yang benar-benar diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus mencontoh akhlak beliau dan sikap-sikap yang beliau terapkan dalam kehidupannya. Itu bukan hanya mementingkan salah satu golongan, tetapi beliau mementingkan seluruh golongan ketika saat itu. Kita memang tidak dibolehkan untuk mengorbankan akidah dengan toleransi. Tapi dalam saat yang sama, kita tidak boleh mengorbankan toleransi atas nama akidah. Karena itulah banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang akidah, yang menjelaskan tentang toleransi maksud saya. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah pula Tuhan yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Dalam hadis telah dijelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah qala al-hanifiyyati samha, yang artinya dari Abu Abbas ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, agama mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-hanifiyah as-samhah, yang artinya adalah yang lurus lagi toleran. Dari sini telah jelas bahwasannya sikap toleransi harus kita junjung, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di negara kita, yaitu Indonesia, karena Indonesia adalah negara beragama. Maka dari situ kita harus mengedepankan nilai-nilai toleransi mulai dari sekarang, agar terciptanya perdamaian dan keadilan serta kesejahteraan
di dalam kehidupan kita, baik dari segi kemasyarakatan maupun agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.